BNNP Sulut amankan 16 tersangka pengedar narkoba. Pendaftar SPMB di SMP Negeri 1 Manado membludak. Kondisi ruang tahanan lapas Merauke memprihatinkan. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi edisi Kamis 19 Juni 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Iramato, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, proses hukum berbagai kasus korupsi saat ini masih terus berjalan di Polda Sulut. Salah satunya kasus dugaan korupsi di Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov Sulut. Hingga saat ini penyidik Polda Sulawesi Utara telah melakukan pemeriksaan 38 saksi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara terus melakukan pendalaman kasus dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov Sulut tahun anggaran 2023 hingga 2024. Hingga saat ini penyidik Polda Sulawesi Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap 38 saksi. Selain pejabat di lingkungan Diskominfo, penyidik juga telah memanggil sejumlah pimpinan media untuk dimintai keterangan. Sementara itu, Direktur Kriminal Khusus Polda Sulut Kombes Pol Winardi Prabowo mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Kasus yang sedang kita tangani yaitu di Dinas Kominfo Provinsi Sulut yang sedang kita dalami dan kita tangani. Dan ini kita sedang menunggu untuk hasil perhitungan kerugian negaranya. Ya, kalau nanti sudah ada hasil penghitungan kerugian negara, maka akan ditingkatkan dalam hal ini untuk menentukan siapa tersangka. Ya. Jadi belum ada status tersangka. Belum, semuanya masih saksi. Pas berapa banyak saksi yang diminta keterangan ini? Dan untuk yang dari Kominfo sekitar 38. Dan ini akan bertambah terus. Ya. Jika hasil audit telah dikeluarkan dan terbukti ada kerugian negara, maka penyidik Tipikor akan langsung melakukan penetapan tersangka. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut akan melanjutkan proses penyidikan terbuka dan transparan kasus dugaan korupsi dana hibah di Gereja Masehi Injili Minahasa atau GEMIM. Hal ini menyusul ditolaknya permohonan pra-peradilan oleh salah satu tersangka oleh Hakim Pengadilan Negeri Manado. Langkah pra-peradilan dari pemohon yakni tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode GEMIM, Asiano Gemikawatu, telah ditolak Hakim Pengadilan Negeri Manado pada Senin 16 Juni 2025 melalui sidang putusan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut Winardi Prabowo mengatakan permohonan pra-peradilan tersebut adalah hak semua orang sebagai bentuk kontrol untuk profesionalisme proses hukum yang dilakukan penyidik. Dalam permohonan pra-peradilan ini, Winardi menyampaikan Polda Sulut sebagai termohon, membantah apa yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan pemohon, yakni sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap tersangka AGK yang dilakukan penyidik. Menurutnya langkah proses penyidikan telah dilakukan penyidik secara profesional. Atas putusan pengadilan, Ditreskrimsus Polda Sulut juga akan melanjutkan proses penyidikan kasus tersebut. Dan di sini saya menyampaikan bahwa terkait pra-peradilan itu adalah hak semua tersangka, keluarga tersangka maupun pengacaranya. Ini sebagai salah satu kontrol untuk profesionalisme kinerja penyidik. Karena sesuai dengan pasal 77 KUHP dan hasil putusan MK, di dalam objek pra-peradilan itu ada beberapa yang dilakukan menjadi salah satu objeknya, yaitu pertama adalah sah tidaknya
penangkapan dan penahanan, setidaknya penghentian penyidikan ataupun penuntutan, rehabilitasi dan ganti rugi, setidaknya masalah penggeledahan dan setidaknya pada penyitaan. Nah, kemarin kita menyaksikan sendiri bahwa pra-peradilan yang diajukan oleh pengacara dari tersangka AGK dan sudah dibacakan oleh hakim menolak semua pengajuan gugatan pra-peradilan dari pemohon. Winardi menambahkan pihaknya juga kini secara maraton berupaya melengkapi berkas perkara 5 tersangka kasus dugaan dana hibah Gemim yang dikembalikan Kejaksaan Tinggi Sulut pada Mei 2025 lalu. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara Pengadilan Negeri Manado menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum tersangka Gemi Kawatu dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Gereja Masehi Injili di Minahasa di sidang putusan oleh Hakim Tunggal Senin siang. Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Asiano Gemi Kawatu kembali digelar di Pengadilan Negeri Manado, Senin 16 Juni 2025. Dalam agenda sidang tersebut adalah mendengar putusan hakim. Hadir AGK sebagai pemohon serta pihak tergugat dari Tipikor Polda Sulut. Dalam sidang, Ketua Majelis Hakim Tunggal Ronald Masang membacakan satu persatu setiap pertimbangan putusan. Kemudian membacakan amar putusan, yaitu menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Yang telah melakukan penahanan terhadap diri pemohon pra-peradilan adalah tidak sah atau cacat demi hukum haruslah ditolak, sehingga terhadap petitum lainnya juga turut pula untuk ditolak, sehingga pemohon pra-peradilan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa dengan ditolaknya permohonan pra-peradilan, maka tindakan termohon pra-peradilan adalah sah menurut hukum dengan tetap menjamin sifat kodrati manusia dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan asas moral process of law, asas yang melindungi hak individu warga negara untuk diproses sesuai prosedur hukum. Pemohon pra-peradilan telah mencukupi 2 alat bukti, juga dengan penetapan tersangka. Selanjutnya perlu diketahui bahwa putusan pra-peradilan ini hanya menilai formalitas daripada proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon. Mengenai apakah pemohon pra-peradilan Bapak Asiano Gemi Kawatu benar atau salah melakukan tindak pidana yang disangkakan oleh pihak termohon, hal tersebut nanti akan dibuktikan dalam pembuktian materi pokok perkara. Alhamdulillah sudah keluar putusan pra-peradilan atas nama salah satu tersangka kami, AGK, yang mana pengadilan telah menolak pra-per dari salah satu tersangka kami, AGK. Terima kasih. Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Asiano Gemi Kawatu mengatakan pihaknya menerima putusan yang disampaikan oleh hakim, namun pihaknya akan terus berjuang di sidang pembuktian nanti. Oke. Kita akan. Jadi untuk materi sudah siap juga? Oh siap. Oke. Kita akan buktikan bahwa beliau tidak bersalah dalam pokok perkara ya. Oke, siap. Ada upaya lagi Pak? Sudah. Jelas dong. Materinya kan belum. Baru pokok perkara. Nanti aja kita lihat. Nanti kita lihat aja lah. Oke, siap. Oke. Usai sidang, sejumlah keluarga dan pendukung AGK menangis di dalam ruangan sidang. AGK pun langsung dibawa kembali ke ruang tahanan Polda menggunakan mobil tahanan Polda Sulut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ke info lainnya, Saudara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara mengamankan 16 tersangka yang tergabung dalam 4 jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu tersangka yang diamankan adalah anak di bawah umur. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara mengungkap sejumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika periode Januari hingga Juni 2025. Hal ini disampaikan langsung pihak BNNP Sulut dalam pelaksanaan press conference bersama media pada Rabu siang. Kepala BNNP Sulut Brigjen Pitra Ratulangi mengatakan ada 16 tersangka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang diamankan, salah satunya anak di bawah umur yang masih berusia 15 tahun. Rata-rata pelaku berasal dari daerah Sulawesi Utara.
Tertangkapnya para tersangka ini adalah hasil koordinasi dari pihak BNNP bersama lembaga lain seperti Ditjen Pas dan Bea Cukai. Pitra juga bilang 16 tersangka ini berasal dari 4 jaringan yang sudah terbentuk. Ada sekitar 4 jaringan yang kita ungkap terkait dengan dengan penyalahgunaan dan perdagangan narkotika. Kemudian dari 4 jaringan ini kita berhasil mengamankan kurang lebih 16 tersangka dengan modus-modus maupun TKP yang berkaitan mulai dari Medan, ada dari Jakarta, saudara juga ini ada. Pada bulan Februari 2025 kita berhasil mengungkap ada satu jaringan, yaitu kita sebut Vicky CS ini ada kurang lebih 3 tersangka, di mana barang ini kiriman dari Medan sebanyak 101 gram sabu, kemudian ditangkap di sini di Jalan Kali Lasur, di Singkil ya, di Kompos. Kemudian dari sini berkembang, kita berhasil menemukan bandarnya ternyata ada di Ternate. Sejumlah barang bukti turut diamankan pihak BNNP berupa ganja 27,67 gram, sabu 108 gram, dan alat pakai, ekstasi 5 butir, serta belasan telepon genggam. Para tersangka diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 114 dan Pasal 112 dengan ancaman hukuman penjara 5 hingga 20 tahun penjara. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi pendaftaran SPMB di SMP Negeri 1 Manado yang membludak akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saudara, operasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor tahun 2025 di Sulawesi Utara mulai bergulir. Dalam razia persuasif kali ini, tim pembina sistem administrasi Manunggal 1 Atap Sulut menjaring sebanyak 82 unit kendaraan. Tim pembina Samsat Sulawesi Utara melakukan operasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Tujuan utama operasi gabungan tersebut untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Adapun operasi ini menargetkan pemilik kendaraan yang menunggak pajak atau belum melaksanakan daftar ulang kendaraan. Operasi secara persuasif kali ini menjaring sebanyak 82 unit kendaraan serta 8 unit kendaraan langsung dibayar di kantor Samsat. Saat di lokasi, Kepala Bapenda Sulut Jun Silangen mengatakan operasi kali ini dilakukan secara humanis dan persuasif, di mana hal ini dilakukan secara langsung akan berpengaruh positif terhadap optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu sumber penting pendapatan asli daerah. Masyarakat bisa lebih taat, lebih patuh dalam membayar pajak. Dalam kegiatan razia ini tidak ada penindakan, jadi kita melaksananya secara persuasif bersama teman-teman, baik dari pembina Samsat Sulut maupun Kota Manado. Jadi kita menghimbau, dan apabila masyarakat atau wajib pajak berkenan untuk melakukan pembayaran pajak, kita menyiapkan tempat atau loket pembayaran di tempat ini, sehingga membantu masyarakat untuk dalam rangka menyelesaikan kewajiban pajaknya. Nantinya program operasi ini akan berlaku di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Utara. Adapun gelar operasi gabungan ini serentak bekerja sama dengan pihak Ditlantas Polda Sulut, UPTD Manado, dan Bapenda Kota Manado. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ke info lainnya, saudara, pada pendaftaran pertama yang terjadwal 9 sampai 25 Juni 2025, sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMP Negeri 1 Manado telah mencapai kurang lebih 800 pendaftar. Padahal sekolah negeri ini hanya memiliki kuota siswa baru sebanyak 480 siswa.
Jumlah pendaftar dalam Sistem Penerimaan Siswa Baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026 di SMP Negeri 1 Manado membludak. Padahal saat ini jadwal penerimaan siswa baru tahap pertama masih sementara berlangsung dan dijadwalkan akan berakhir pada 25 Juni mendatang. Adapun jumlah pendaftar hingga 28 Juni 2025 sebanyak 800 calon siswa, sementara kuota yang tersedia hanya 480 kursi. Membludaknya jumlah pendaftar di tahap pertama ini mengindikasikan antusiasme murid untuk sekolah di SMP negeri saat ini sangat tinggi. Pihak sekolah mengapresiasi minat masyarakat untuk menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Manado. Namun sekolah tetap berpedoman pada petunjuk teknis bahwa ketersediaan kursi hanyalah 480 siswa, sehingga proses seleksi tetap mengedepankan jalur domisili 40%, jalur prestasi 35%, dan afirmasi 20%, serta mutasi 5%. Penerimaan murid baru di SMP Negeri 1 Manado, kami berpedoman dari juknis yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Manado, di mana pada tahun ini kami SMP Negeri 1 Manado mendapatkan kuota 480 siswa yang terdiri dari 40% untuk jalur domisili, 35% untuk jalur prestasi, 20% jalur afirmasi, dan 5% untuk jalur mutasi. Untuk saat ini terdata di SMP Negeri 1 Manado per hari ini sekitar 800 siswa yang sudah mendaftar. Sementara yang terverifikasi berkasnya itu ada 129. Data yang disediakan sertifikat sama kebetulan anak ini sudah dites, jadi sudah oke semua. Tapi kendala ini yang sementara saya sementara saya tunggu itu view-nya nggak bisa keluar di online begitu di websitenya. Tapi namanya sudah terdaftar, tapi setelah di view dinyatakan oke dan ya verifikasi sudah selesai, tapi belum keluar. Itu yang sementara. Jadi sudah diurus tadi, bagaimana hasilnya? Hasilnya belum ada juga. Oh, masih menunggu? Iya, katanya bisa 2 hari. Masih menunggu hasil pengumuman. Ibu mungkin harapannya apa, Bu, ke depan dengan harapannya sesuai hasil yang dicapai anak toh. Dalam SPMB kali ini, pihak sekolah menjadwalkan pendaftaran dibuka 2 tahap, di mana tahap pertama dijadwalkan 9 sampai 25 Juni 2025, dan selanjutnya pendaftaran tahap kedua dibuka jika pendaftaran tahap pertama belum memenuhi kuota, yakni 30 Juni hingga 3 Juli 2025. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Manado mengimbau orang tua wali yang berminat mendaftarkan calon peserta didik ke SMP Negeri 1 Manado agar mengikuti prosedur seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2025 dan menghindari upayaan prosedural yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Manado, Rifa Rory, menegaskan penerimaan calon siswa baru di SMP Negeri 1 Manado dilakukan secara online melalui website yang dikelola Dinas Pendidikan Kota Manado, yakni di alamat spmb.manadokota.go.id. Pihaknya menghimbau orang tua atau wali murid yang hendak mendaftar masuk SMP Negeri 1 agar mengikuti prosedur sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang ditetapkan secara online. Sampai saat ini dan seterusnya kami akan berkomitmen untuk menyelenggarakan SPMB ini sesuai dengan juknis atau pedoman yang ada. Kami juga sudah membuat baliho dan informasi terkait dengan SPMB ini dilaksanakan secara jujur dan bebas dari pungutan. Jadi orang tua saya himbau untuk tidak menggunakan fasilitas-fasilitas lain untuk masuk di sini. Tidak ada pencaloan di sini. Jadi kami pastikan SPMB ini diselenggarakan sesuai dengan juknis yang ada. Jadi orang tua mohon percayakan untuk kami dan sistem yang digunakan dalam SPMB ini untuk menyaring siswa-siswa yang memang pantas untuk bersekolah di SMP Negeri 1 Manado. Terkait dengan jalur yang mereka ambil, ya itu akan diseleksi by system karena data disistemkan itu dinamis ya.
tidak statis, nanti statisnya itu ketika sudah ada pengumuman akhir terkait dengan penerimaan murid baru di SMP Negeri 1 Manado. Saat ini jadwal pendaftaran tahap pertama telah dibuka terhitung 6 sampai 25 Juni 2025, di mana tahun ajaran 2025-2026 tersedia kuota untuk 480 peserta didik. Dalam SPMB kali ini tersedia 4 jalur pendaftaran, yakni domisili dengan persentase penerimaan 40%, jalur prestasi dengan persentase 35%, jalur afirmasi dengan persentase 20%, dan jalur mutasi dengan persentase 5%. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi kondisi ruang tahanan Lapas Merauke yang memprihatinkan akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, angka stunting di Indonesia pada tahun 2023 berada di angka 21,5% dan saat ini turun berada di angka 19,8%. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara. Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Dari data yang diperoleh, penurunan angka stunting dari 21,5% pada 2023 kini menjadi 19,8% di 2024. Penurunan ini merupakan hasil survei status gizi nasional dan menunjukkan kemajuan dalam upaya menciptakan generasi yang lebih sehat. Meski terjadi penurunan, pemerintah menyadari bahwa penurunan angka stunting masih jauh dari target. Karena itu, pemerintah akan memperkuat program intervensi, khususnya 11 intervensi yang difokuskan pada masa pra-kelahiran. Wakil Menteri Kemenduk Bangga Isyana Bagus Oka bilang pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka stunting. Salah satunya dengan cara menjaga 9 bulan pada masa kehamilan. Seperti kita ketahui, angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Kalau sebelumnya di tahun 2023 itu di 21, kemarin sudah disampaikan bahwa angkanya di 2024 itu turun menjadi 19,8. Tapi ini juga masih cukup tinggi. Kita akan coba terus untuk melakukan penurunan dari prevalensi stunting itu. Dan bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan kita mendata yang dinamakan dengan keluarga resiko stunting. Kita tidak ingin stunting ini betul-betul menjadi stunting, tapi yang beresiko stunting kita cegah sejak dini. Karena pencegahan stunting itu akan optimal dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan artinya bukan saja pada saat dia sudah lahir, tapi pencegahannya dilakukan pada saat bayi masih ada dalam kandungan ibu. Untuk itu, masyarakat khususnya para orang tua agar bisa berperan aktif dalam menjaga atau memantau pertumbuhan anak, yaitu dengan menjaga kebersihan, menjaga pola makan, serta membawa anak secara rutin ke posyandu. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, percepat pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Maluku, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggelar dialog terbuka bersama Kepala Desa dan pelaku Koperasi Desa se-Maluku. Bertempat di Auditorium Universitas Patimura, Ambon, Maluku, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melaksanakan dialog langsung bersama para kepala desa dan perangkat koperasi desa se-Maluku. Dialog ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mempercepat realisasi program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas sebagai penggerak ekonomi berbasis desa. Dialog ini berlangsung interaktif. Berbagai pertanyaan dan masukan disampaikan langsung peserta kepada Menteri, mulai dari kendala teknis hingga kebutuhan pelatihan sumber daya manusia. Menurut Mendes Yandri Susanto, banyaknya pertanyaan terkait hambatan dan tantangan akan menjadi perhatian khusus mengingat Maluku merupakan provinsi kepulauan. Ia juga mendorong agar koperasi desa ini menjadi motor ekonomi masyarakat. Dari komitmen tadi banyak pertanyaan, itu artinya memang respon sangat bagus. Kami meyakini Kopdes dan Koperasi Merah Putih di Maluku Utara ini, di Maluku ini bisa menjadi aktor, kata Pak Gubernur tadi, aktor
kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Jadi kami ke depan untuk Maluku tetap akan kami kawal dari Satgas Nasional, termasuk tadi beberapa pertanyaan dari desa, ada desa yang tidak punya rumah 200 kakak, itu secara khusus akan kita tanggulangi, akan kita carikan solusi yang terbaik. Kita datang ke sini bukan untuk memperberat persoalan, tapi kita ingin mencari solusi yang terbaik. Selain berdialog, Menteri Desa juga meninjau salah satu koperasi Desa Merah Putih yang mulai beroperasi di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Keinfo lain, saudara, satu blok ruang tahanan di Lapas Kelas 2B memprihatinkan. Sejumlah dinding terlihat retak dan rapuh. Hal ini membuat sebagian napi khawatir dan dipindahkan ke ruang aula. Satu blok tahanan berlantai 2 di Lapas Kelas 2B Merauke berada dalam kondisi memprihatinkan. Saat ditinjau, sejumlah dinding retak dan kondisi temboknya mulai rapuh. Bahkan besi konstruksi bangunan terlihat sangat kecil dan berkarat. Hal ini membuat sebagian tahanan yang berada di lantai 2 gedung khawatir jika kondisi gedung tak mampu menampung para warga binaan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Lapas Kelas 2B Merauke mengatakan saat ini tengah memindahkan sebagian tahanan ke aula lapas. Itu bagian atasnya roboh gitu, bagian atasnya aja iya. Nah, itu sudah dibersihkan, tapi kelihatan di bagian belakangnya ternyata sangat rapuh. Kemudian terlihat juga besi beton penyangganya itu, slop ya. Slopnya itu kelihatan sudah berkarat. Iya, udah keropos sekali. Nah, akhirnya kami teliti lagi, di sampingnya itu ada plesteran yang sudah retak gitu, hampir jatuh. Jadi kami buka, ternyata sudah tidak layak. Sementara Kalapas menyebut kondisi tersebut telah disampaikan ke Dinas PUPR untuk ditinjau dan segera diambil tindakan perbaikan. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, selain rangkaian informasi tadi, kami juga sudah melansir perakiraan cuaca dari BMKG Manado untuk Anda sebagai panduan jika Anda hendak beraktivitas di luar rumah. Berikut ini perakiraan cuaca. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Irama Toy pamit undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.